paspor ini adalah hak hukum. Yang tampil ini adalah mantan Direktur Jenderal Imigrasi. Ini adalah teman lama saya. Beliau sekarang masih jadi ASN dan terus berkarya. Bang Roni, apa kabar? Selamat pagi, Bang Robintang yang luar biasa, sangat energik dan wajahnya nggak berubah dari beberapa tahun kita ketemu, ya sangat segar. Terima kasih nih atas undangannya bisa jumpa dengan RSP. Hari ini Bang, saya sengaja mau bincang-bincang kecil lah Bang ya. Kita bicara-bicara ringan karena kebetulan Bang pada tanggal hari ini 26 Januari adalah pas hari ulang tahun imigrasi. Hari Bakti Imigrasi istilahnya. Iya, hari Bakti yang ke-71 Bang. 71 cukup tua ya Bang ya? 71 Bang. Ya. Kalau 71 itu sudah, kalau di Sulawesi Utara sudah jadi opa sama oma Bang. Nah, opa ya. opa dengan oma. Abang kan sudah cukup lama waktu menjabat jadi Dirjen Bang ya, Direktur Jenderal Imigrasi Bang ya. Di Hari Bakti yang ke-71 ini saya kepingin tahu Bang, sejarah singkat Bang ya, tentang keimigrasian ini Bang, Direktorat Jenderal Imigrasi. Silakan Bang. Terima kasih Bang. Jadi hari ini adalah Hari Bakti Imigrasi yang ke-71, tanggal 26 Januari 2021 ini ya. Artinya 71 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Januari tahun 1950 adalah hari di mana Dinas Imigrasi ya yang dipegang oleh Belanda itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Jadi memang Direktorat Jenderal Imigrasi yang sekarang ini, kalau kita lihat ada beberapa tahapannya. Kalau tidak salah ada 6 tahapan ya. Yang pertama pada saat zaman penjajahan dulu. Nah waktu itu kebijakannya adalah open door policy. Artinya bersifat politik terbuka, karena ingin mendatangkan orang-orang asing seperti warga negara Cina dari Cina bagian selatan itu. Mereka bekerja pertama kali di perkebunan. Kemudian ada beberapa warga dari India, kemudian dari Timur Tengah untuk membantu penyebaran agama atau membantu ya bagaimana pemerintahan penjajah bisa mendekatkan diri dengan masyarakat ya. Era kedua itu adalah zaman kemerdekaan ya. Mulai tahun 1945 ternyata Dinas Imigrasi ini belum bisa diserahkan kepada pemerintah Indonesia, masih dipegang kecuali Aceh. Karena Aceh belum pernah dijajah oleh Belanda. Hal-hal yang sangat penting perlu dicatat pada revolusi kemerdekaan ini adalah 4 kegiatan, yaitu repatriasi terhadap serdadu Jepang pada saat itu, barter pembelian senjata, dan juga pesawat ya. Karena kebetulan ke Malaysia dan ke Singapura itu tidak perlu menggunakan paspor ya, juga visa. Yang ketiga, perjuangan diplomasi kita. Pada saat itu diperjuangkan untuk dibuat surat perjalanan seperti paspor. Untuk pertama kali di Inter-Asian Conference New Delhi ya, paspor diplomatik kita. Dan poin keempat dari kegiatan kantor imigrasi di Aceh yang satu-satunya di bawah pemerintah Indonesia. Nah yang ketiga adalah era Republik Indonesia Serikat ya, itu tahun 50. Ini adalah puncak dari sejarah perkembangan Direktorat Jenderal Imigrasi, karena pada saat itu tanggal 26 Januari 1950
kegiatan yang berkaitan dengan keimigrasian diserahkan kepada pemerintah Indonesia, ya, dengan sebutan jawatan imigrasi, ya. Nah, pada saat itu jawatan imigrasi dipimpin oleh Master Haji Yusuf Adiwinata. Kebijakannya sudah berubah. Kalau tadinya open door policy, maka dirubah menjadi selective policy. Hanya warga negara asing yang bermanfaat bagi Indonesia, tidak berbahaya warga negara asing itu bagi Indonesia, itu yang diterima. Yang keempat adalah era demokrasi parlementer. Pada tanggal 26 Januari 1960, kantor imigrasi ini sudah ada kantor pusat dengan 26 kantor cabang, ya. Tadi saya sempat lupa menjelaskan, pada era Republik Indonesia Serikat, ya, pegawai imigrasi itu jumlahnya 459 pegawai. Masih ada 160 orang warga negara Belanda, Bang. Oh, Ya, ya. masih ada. Mereka membantu. Tapi pada era zaman demokrasi parlementer ini sudah berubah, Bang. Semua total orang kita, Bang ya? Total orang Indonesia, Bang ya? Total orang Indonesia. Kemudian yang kelima, era Orde Baru. Kalau era Orde Baru ini perkembangannya sangat luar biasa, sangat pesat, di mana pada tanggal 3 November tahun 1966, jawatan imigrasi ini berubah, ya, menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan pada tahun 78 dimulai sistem komputerisasi. Terbentuk sistem informasi keimigrasian. Jadi melalui sistem ini kegiatan pengawasan keimigrasian, pelayanan keimigrasian, paspor, visa, dan izin tinggal itu lebih mudah, ya. Dan tahun 92 dibuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92 tentang keimigrasian. Pada tahap yang ke-6 masuk tahap reformasi. Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Imigrasi ini berusaha agar seluruh Indonesia dan perwakilan-perwakilan negara Indonesia di luar negeri, yaitu kedutaan besar dan konjen, itu bisa menggunakan online system, ya, melalui sistem informasi dan manajemen keimigrasian, ya, SIMKIM 2007. Dan sampai saat ini telah diupayakan perbaikan-perbaikan sehingga pelayanan paspor, pelayanan visa, pelayanan izin tinggal itu sudah melalui SIMKIM ini, ya, Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian. Pada tahun 2011 direvisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92 tentang keimigrasian itu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Nah, itu cerita singkatnya berkaitan dengan 6 era perkembangan Direktorat Jenderal Imigrasi sampai saat ini, Bang. Kita baru tahu, Bang, bahwa ada 6 tahapan, Bang ya, per tempus, Bang, kalau istilah kita itu, Bang ya. Ya. Jadi tonggak sejarahnya sampai begitu, Bang ya. Ini jadi makanya itu Hari Bakti itu, Bang, dimulai dari tahun 50. Ya, dimulai pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Ya, nah, ini tahun yang ke-71, Bang. 71. Ini hari ulang tahun Iya, Direktorat iya. Jenderal Imigrasi yang ke-71, Bang. Iya, Lumayan ini iya, sudah iya. Cukup tua, cukup senior, dan Ya. sudah semakin baik dia. Kalau Ya. 71 sepuh, Bang, sangat matang, Bang ya, gitu. Sangat matang. Ya, jadi sudah Ya. tidak diragukan lagi lah, Bang. Nah, sekarang waktu Abang, kalau nggak salah, saya ingat ini, Abang dilantik jadi Dirjen
Imigrasi itu Agustus kalau nggak salah. Tolong ceritakan Bang, pengalaman Abang dalam kurun waktu mungkin 5 tahun kurang ya? Kurang lebih 4 tahun 5 bulan, Bang. 4 tahun, hampir 5 tahun. Hampir 5 Ya, tahun. ya. Abang dalam acting as Dirjen Imigrasi itu, tolong dong ceritakan sampai Januari Bang 2020. Ya. Abang ceritakan deh pengalaman Abang secara flash gitu Bang. Baik, memang ketika saya masuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi, saya meneruskan kebijakan dari Direktur Jenderal Imigrasi sebelumnya. Karena saya menjadi Direktur Jenderal Imigrasi yang ke-16. Pada saat saya masuk menjadi Dirjen Imigrasi, Bapak Presiden menginginkan ada perubahan di dalam bidang pelayanan, terutama Abang masih ingat kalau pelayanan paspor itu di kantor-kantor imigrasi itu kan orang numpuk, berdiri, ya, numpuk. ya. Kemudian kadang berdiri sampai di luar, kepanasan ya. Kemudian banyak kejadian antrinya sudah sejak malam, ditaruhlah helm, botol, sandal, sehingga pagi-pagi mereka sudah sesuai dengan urutan itu. Ya. Nah, Iya Bang. pemandangan ini juga diikuti dengan komplain-komplain. Saya menerima banyak sekali masukan, informasi dan komplain dari masyarakat. Oleh karena itu, kita buat antrian fisik itu menjadi antrian online. Sehingga masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor, dia sudah bisa menentukan sendiri ya kapan dia akan hadir di kantor imigrasi setempat. Nah, dengan demikian dimulailah pelayanan online yang kita kenal dengan aplikasi pelayanan paspor online APAPO ya sampai sekarang ini. Mulai kapan tuh Bang? Misalnya 2016 kita sudah mulai itu Bang. 2016. 2016. Oke. 2016 dan sampai saat ini pelayanan paspor online itu terus kita kembangkan karena ternyata banyak hacker yang mengganggu. Notabene orang-orang yang ingin memanfaatkan hal-hal yang berjalan di dalam bidang pelayanan keimigrasian baik paspor, visa maupun izin tinggal itu mereka berusaha mengais rezeki ya tapi mengganggu baik pelayanan maupun kenyamanan masyarakat yang dilayani. Nah, oleh karena itu kita terus memperbaikinya, bagaimana kita melibatkan para ahli IT untuk menggunakan kunci-kunci pengamanan ya, sistem pengamanan yang bisa mencegah gangguan-gangguan tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2017 kita berupaya membantu mencegah terjadinya kasus-kasus perdagangan orang, khususnya dengan modus operandi memberikan janji-janji pekerjaan bagi pekerja migran Indonesia yang pada saat itu kita kenal dengan tenaga kerja Indonesia yang akan keluar negeri karena mereka pasti membuat paspor ya. Setelah mereka direkrut sejak Januari 2017, saya mengajak kawan-kawan seluruh pejabat imigrasi yang ada untuk mari kita bantu Kementerian Tenaga Kerja dan waktu itu masih BNP 2 TKI, kalau sekarang sudah menjadi BP 2 MI ya, yang mengurus penyiapan mulai dari perekrutan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Nah, kita membantunya dengan memastikan bahwa calon-calon pekerja ini sudah melalui sebuah rekrutmen, pelatihan, dan penyiapan mereka untuk ditempatkan di luar negeri ya secara prosedur. Dan ini sangat dirasakan manfaatnya sehingga pada akhir tahun 2017 bulan Desember Menteri Luar Negeri memberikan Hasan Wirayuda Award kepada Direktorat Jenderal Imigrasi mewakili Kementerian Hukum dan HAM karena dianggap telah membantu
upaya mencegah terjadinya warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Nah, dengan demikian pekerjaan Kementerian Luar Negeri yang dibantu oleh perwakilan di negara sahabat agak terkurangi, ya, terbantu sekali. Jadi jumlah warga negara Indonesia yang bermasalah, khususnya berkaitan dengan pekerjaan dan diperdagangkan, ya perdagangan orang terutama, Bang, karena modus operandinya demikian. Human trafficking, Bang ya? Ya, human trafficking, trafficking in person dan human trafficking juga people smuggling, ya, penyelundupan manusia, ya. Nah, kita berada di garda terdepan untuk sebelum berangkat ke luar negeri, tapi juga garda terakhir setelah Kementerian Tenaga Kerja dan BNP 2 TKI yang sekarang menjadi BP 2 MI bekerja keras untuk menyiapkan tenaga kerja, tapi ada saja biro jasa, ya, sindikat-sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan celah. Karena apa? Paspor ini memang jadi hak setiap warga negara Indonesia, tapi hak warga negara Indonesia mendapatkan paspor itu berbeda dengan hak warga negara Indonesia mendapatkan KTP, Bang. Beda ya? Mengapa? Ya, mengapa beda? Kalau KTP ini menjadi hak asasi sebagai warga negara Indonesia, ya, hak asasi. Jadi mau tidak mau pemerintah harus memberikan, ya. Sedangkan paspor ini adalah hak hukum. Hak berdasarkan hukum. Mengapa hak berdasarkan hukum? Karena kalau ada warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, ternyata dia ada persoalan berkaitan dengan pajak, maka Kementerian Keuangan minta kepada Menteri Hukum dan HAM, CQ, Direktur Jenderal Imigrasi, untuk mencegah. Jangan dulu berangkat dia ke luar negeri, selesaikan dulu pajaknya. Nah, ini kan ada masalah hukum. Demikian juga kementerian dan badan-badan pemerintah yang lain, misalnya Polri, ya, kasus-kasus pidana bisa juga minta pencegahan. KPK, ya, Kejaksaan Agung. Oh, itu kewenangan dari Kementerian Kumham, Bang ya? CQ, Direktur Jenderal Imigrasi. Pencegahan itu adalah amanat undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepada Menteri Hukum dan HAM, ya, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi untuk mencegah warga negara Indonesia yang memiliki catatan-catatan untuk tidak bisa keluar, sedangkan yang menentukan adanya warga negara Indonesia tidak bisa berangkat ke luar negeri itu adalah kementerian dan lembaga terkait yang memiliki kewenangannya, yang meminta untuk imigrasi mencegah tidak keluar. Maka ini menjadikan dasar bagi kami untuk membantu terutama Kementerian Tenaga Kerja dan BP 2 MI. Bagaimana kita mencegah jangan sampai warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri itu menjadi calon korban. Sampai sekarang ini masih terus kita laksanakan karena dirasakan sangat baik. Jadi saya mau pastikan dulu, Bang ya. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi ini kan punya kewenangan untuk mencegah sesuai dengan undang-undang tadi, Bang. Oke? Betul. Mencegah. Ya. Kalau melepas, Bang, tidak punya ini, Bang, melepas pencegahan itu. Misalnya contoh dulu dia di-ban, sekarang dicabut ban-nya itu, Bang. Itu bukan kewenangan dari direktorat, Bang, tetap instansi yang meminta itu, Bang, yang meminta, Bang. Jadi kita ini cuma pelaksana saja. Jadi kadang-kadang masyarakat salah, Bang. Wah, ini imigrasi kok kurang ajar banget nih. Kok nyegah-nyegah orang, saya salah apa dan sebagainya. Padahal dia punya masalah di instansi lain, pajak misalnya. Jadi yang mencabut itu juga pajak, Bang, bukannya kita, Bang, seperti itu. Ya, jadi begini, Bang. Pada prinsipnya, pencegahan warga negara Indonesia ke luar negeri itu adalah kewenangan kementerian dan lembaga terkait berkaitan dengan undang-undangnya, ya, terkait dengan kepentingan hukum. Nah, kementerian dan lembaga terkait itu meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM, CQ, Direktur Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi itu melakukan Pelaksana. pencegahan itu atas permintaan, Oke. ya, atas permintaan kementerian dan lembaga lain. Nah, pencabutan Ya. pencegahan itu juga Dari. harus atas permintaan Oh. kementerian dan lembaga lain. Ya. Hanya sekarang ini sejak ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, Kak. ya, ada batasnya, Bang. No. Batasnya itu adalah 6 bulan. 6 bulan Rollover. diperpanjang 6 bulan lagi, ya. Nah, itu aturan yang sekarang ini kita pedomani bersama. Ya, jadi 6 bulan betul Bang. Itu kan karena di imigrasi ini kan masuk hukum administrasi Bang. Hukum administrasi kan bukan justisial Bang. Jadi betul harus 6 bulan persis kayak gazeling Bang. Persis gazeling di pajak itu 6 bulan perpanjang 6 bulan Bang. Itu pun tempatnya pun istimewa, bukan di LP Bang. Dia di tempat karantina kayak seperti detensinya imigrasi ya, Bang, Rumah detensi keimigrasian, Rudenim. Ya. Ya, jadi bukan LP kan Bang itu Bang. Bang, Betul. Abang kan sampai dengan Januari 2020 itu Bang kan banyak sekali yang Abang tadi cerita tuh, utamanya tentang adanya sistem online ya, adanya pencegahan kerjasama dengan instansi Bang ya yang mencegah human trafficking, human smuggling dan sebagainya tadi Bang. Mungkin Abang highlight kan betul Bang ini Bang. Teman-teman di YouTube ini pengen dengar Abang tuh. Peristiwa apa yang sangat terkesan buat Abang, yang Abang sangat menonjol waktu itu dan Abang terkesan sekali dengan pekerjaan ini sebagai mantan Dirjen Imigrasi? Ya, sebelum itu gini Bang, ada kegiatan lain juga yang memang saya lakukan karena lumayan 4 tahun 5 bulan itu. Lama itu Bang, lama itu. Ya, lama karena di polisi belum pernah saya jabat sampai 4 tahun 5 bulan dalam satu jabatan ya. Paling lama ya 3 tahun waktu kita di Biro Pengawasan Penyidikan itu 3 tahun. Saya memperkuat juga pengawasan keimigrasian. Karena pengawasan keimigrasian itu berkaitan dengan pengawasan terhadap warga negara asing juga pengawasan terhadap warga negara Indonesia. Kalau tadi yang saya sampaikan itu lebih kepada pengawasan warga negara Indonesia yang akan keluar negeri, ya. Tapi pengawasan terhadap warga negara asing itu adalah pengawasan ketika mereka sebelum masuk, juga selama mereka berada di Indonesia, dan kegiatan serta aktivitas yang mereka lakukan. Sejak tahun 2016 kita bentuk tim pengawasan orang asing, tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, sampai tingkat kecamatan. Ada kementerian dan lembaga termasuk Pemda, ya, dinas-dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja yang paling sering dengan ketenagakerjaan, Bakes Bangpol berkaitan dengan hal-hal yang ya unsur politik lah, kalau ada ormas-ormas asing ya NGO masuk, nah itu perlu diawasi. Nah ini kita perkuat pengawasan orang asing ini dan hal ini menjadi koordinasi yang sangat baik. Wasdakin Bang. Saya rasakan selama 4 tahun 5 bulan ini adalah atas kerja bersama dari saya dan dibantu oleh kawan-kawan pejabat imigrasi di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Atase atau konsul imigrasi juga bertugas. Kemudian dengan adanya beberapa apresiasi dari Kementerian PAN dan RB berkaitan dengan pelayanan publik, di mana kita sedang membangun Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajarannya sebagai wilayah yang bebas dari korupsi. Dari kegiatan ini maka saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden tanggal 15 Agustus 2019. Saya mendapatkan bintang jasa utama. Saya kira bintang jasa utama ini baru pertama kali diperoleh Direktur Jenderal Imigrasi, dan ini menjadi bukan hanya kebanggaan saya pribadi, tapi juga saya kira dirasakan oleh seluruh anak buah saya di Direktorat Jenderal Imigrasi seluruh Indonesia maupun yang bertugas di luar negeri. Karena ini menunjukkan kepercayaan
pimpinan pemerintah Republik Indonesia atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena ada hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi itu membantu kementerian dan badan yang lain, yaitu dengan upaya mencegah kasus perdagangan orang atau korban perdagangan orang melalui bagaimana kita menunda pelayanan paspor bagi yang belum prosedur. Termasuk juga kita cegah ketika dia akan berangkat. Di sini kita melakukan lebih cermat lagi pemeriksaannya, ya, gestur mereka, gelagat mereka, semua itu diawasi oleh kawan-kawan para pejabat imigrasi di pintu keberangkatan sebelum mereka berangkat, dan itu dicegah. Nah, ini mungkin yang paling menonjol di dalam pengalaman saya selama menjadi Dirjen Imigrasi, Bang. Menarik, Bang. Jadi Abang sudah bisa memberikan wawasan kepada masyarakat luas, khususnya untuk penonton YouTube kita ini, Bang. Beda antara KTP sama paspor, Bang, ya. Memang dalam bayangan saya juga begitu, Bang. Paspor sama KTP itu yang bisa dicabut tuh paspor. Kalau KTP nggak bisa dicabut, Pak. Kalau dicabut kan kita jadi ikan kan, Bang. Jadi nggak ada identitas kan, Bang. Misalnya Bang Roni punya KTP dicabut, jadi namanya bukan Roni Sompi lagi, mungkin nggak ada nama jadi bahkan kayak gitu. Bang, ini sudah di ujung nih, Bang. Kita ngomong, Bang. Abang sudah ngomong panjang pengalaman Abang sebagai Dirjen, ya, sampai Abang sekarang pun masih menjadi pejabat ahli utama, Bang, ya. Hari ini hari bahagia, Bang. Abang nih, ya, ke depan hari ulang tahun Bakti Imigrasi. Saya pernah ikut serta memberikan pencerahan hukum di imigrasi waktu zamannya Abang itu di Bogor, Bang, waktu saya ingat betul. Teman-teman, ya, teman-teman pejabat. Jadi saya banyak kenal sama pejabat-pejabat imigrasi itu, Bang. Saya merasa bagian keluarga dari imigrasi. What is your dream? Kalau lagi ulang tahun tuh make a wish. Kayak gitu, Bang. Jadi kepada kawan-kawan saya, karena saya juga masih ASN ini, Bang, sebagai analis keimigrasian ahli utama, kawan-kawan saya pejabat imigrasi dan juga analis keimigrasian di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri di perwakilan, mari kita terus membangun integritas di dalam pelayanan maupun pengawasan dan juga penegakan hukum keimigrasian, sehingga masyarakat akan percaya bahwa pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian betul-betul dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan juga untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang merugikan warga negara Indonesia. Marilah sesuai dengan tema Hari Bakti Imigrasi yang ke-71, marilah kita mewujudkan imigrasi yang bersatu dalam jarak menuju Indonesia maju. Bravo imigrasi, tetap semangat, salam sehat bagi kawan-kawanku di seluruh tanah air dan di perwakilan. Terima kasih, Bang, ya. Abang, salam hormat buat keluarga, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya.